Saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita melihat atau membaca cerita tentang hidup Yesus, kita akan menemukan dalam konteks Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus pada hari Minggu ini, kita akan menemukan bahwa setelah 3 tahun Yesus berjalan bersama para muridnya, kali ini di hari yang terakhir Dia bersama para muridnya setelah tiba di Yerusalem. Mereka lalu duduk dan makan bersama. Makan bersama antara Yesus dan para muridnya pada waktu itu dalam konteks perjamuan malam Paskah. Dan itu semua terjadi di Yerusalem pada saat-saat terakhir sebelum Yesus menyerahkan hidupnya dalam kisah sengsara, wafat, dan kebangkitan Dia. Saya mengajak kita sekalian untuk menemukan bahwa kisah perjamuan malam terakhir menghadirkan beberapa poin penting antara Yesus dan para muridnya, sekaligus menjadi pesan untuk kita sekalian. Yang pertama, saat perjamuan malam terakhir, di sana Yesus secara definitif Dia mengungkapkan seluruh rahasia misteri tentang Allah. Kalau dalam Injil Yohanes kita menemukan, mulai dari bab 13 sampai bab 17, itu ada semacam wejangan panjang yang diberikan oleh Yesus kepada para muridnya. Dan semua itu terjadi pada perjamuan malam terakhir. Dengan demikian, pada perjamuan malam terakhir, Yesus sebenarnya Dia sedang membuka tabir misteri Allah. Injil Yohanes bab 15 ayat 15 dikatakan demikian. Semua yang telah kuterima dari Bapa telah kuberitakan kepada kalian semua. Yesus mau menunjukkan bahwa semua yang Dia dapat dari Bapa, Dia akan berikan kepada kita sekalian, supaya hati kita, iman kita terbuka kepada Allah yang penuh misteri itu. Dia mengungkapkannya secara definitif. Selain peristiwa pengungkapan misteri Allah secara definitif dalam perjamuan malam Paskah, perjamuan malam Paskah pada waktu itu juga Yesus sebenarnya Dia menunjukkan kepada kita, Dia mau memberikan nilai tentang relasi Dia dengan para muridnya. Yesus mau menunjukkan kualitas hubungan Dia bersama para muridnya dalam kerangka membangun persatuan. Dia katakan dengan sangat jelas dalam Yohanes bab 15 ayat 13, Dia datang untuk memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Ungkapan Yesus ini mau menunjukkan bahwa Yesus hadir ke tengah dunia, itu Dia berusaha untuk membangun sebuah persekutuan. Dan kualitas persekutuan, relasi komunikasi kasih antara Yesus dan para muridnya, Yesus tandai dengan sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Kisah sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus itu memberikan semacam satu kualitas yang sangat besar tentang Yesus yang terus meretas persekutuan antara manusia dengan Allah, dengan dirinya sendiri. Masih dari perjamuan malam terakhir di Yerusalem, Yesus juga hadir untuk memberikan sebuah perjanjian baru kepada kita sekalian. Kalau perjanjian lama kita dengar dalam bacaan pertama dan bacaan kedua tadi, ada darah anak domba disembelih, darahnya dioleskan kepada kita sekalian dalam sebuah ritual. Itu perjanjian lama menggunakan darah anak domba. Yesus Dia mau tunjukkan bahwa perjanjian darah anak domba itu kini diperbarui dalam tubuh dan darahnya itu sendiri. Dalam darahnya itu sendiri menjadi sebuah perjanjian baru di sana. Maka perjanjian baru itu bukan soal seperti di Gunung Sinai saat Allah berjanji bersama para murid, para orang-orang Israel, lalu datang guntur, kilat yang besar, petir yang bunyi yang besar dan lain sebagainya. Tidak, tetapi hadir dalam perjamuan dalam diri Yesus, Yesus yang merendahkan dirinya. Perjanjian baru tidak lain adalah perjanjian Yesus yang hadir
menunjukkan kerendahan hatinya kepada para muridnya melalui perjamuan makan bersama. Yesus katakan, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Ambillah, minumlah, inilah darahku. 3 poin ini terjadi di malam Paskah, perjamuan terakhir Yesus bersama para muridnya. Ibu dan bapak, saudara-saudari sekalian yang terkasih, bacaan-bacaan suci yang kita dengar hari ini, bacaan pertama dia omong juga tentang darah, bacaan kedua masih omong juga tentang darah, ada perjanjian di sana. Dan bacaan Injil, Yesus omong tentang inilah darahku yang ditumpahkan bagi kita sekalian. Maka ketiga bacaan yang kita dengar hari ini memberi satu benang merah yang indah untuk kita renungkan bersama. Benang merah yang saya maksudkan adalah kata perjanjian itu sendiri. Omong tentang perjanjian itu semacam ada satu ikatan, semacam ada satu simpul ikatan bersama orang-orang yang dulunya tercerai-berai, dan berkat adanya perjanjian mereka mulai membangun sebuah kesatuan, membangun sebuah kebersamaan, dan itulah perjanjian. Dan menariknya, perjanjian untuk membangun kebersamaan, membangun persekutuan hidup itu terjadi pada peristiwa perjamuan malam terakhir. Ada perjanjian dan itu dilaksanakan dalam perjamuan malam terakhir. Sampai pada titik ini, saudara-saudariku yang terkasih, kita bisa menemukan bahwa antara perjanjian dan perjamuan itu dua hal yang tidak bisa dilepas pisahkan, tetapi saling kait mengait. Dalam perjamuan itu bukan hanya soal kita makan bersama, bukan hanya soal kita makan makanan yang disiapkan di atas hidangan, tapi dalam perjamuan itu semacam ada usaha untuk menumbuhkan kembali, membangun kembali persekutuan yang ada di sana. Maka perjamuan itu identik juga dengan perjanjian untuk membangun kembali sebuah persekutuan yang telah rusak. Konon dalam sejarah orang-orang Israel, keluarga-keluarga Israel, kalau antara keluarga-keluarga Israel itu tidak baku, tidak bersatu, muncul kles sana sini, muncul soal sana sini, maka yang terakhir adalah usaha untuk mempersatukan mereka kembali. Dan usaha untuk mempersatukan mereka kembali itu terwujud dalam makan bersama, terwujud dalam perjamuan bersama. Begitu juga dengan kalau misalnya hubungan antara orang Israel dengan Allah itu sudah putus, maka usaha untuk meretas kembali itu dengan membangun perjanjian. Lagi-lagi penyembelihan anak domba, darahnya dioleskan kepada orang Israel, tapi juga mereka duduk makan bersama. Maka perjamuan itu bukan hanya soal kita makan bersama, tapi perjamuan itu juga soal kita membangun sebuah persekutuan, membangun sebuah komuni yang ada di sana. Saya merasa ini sesuatu yang juga terjadi dalam keseharian hidup kita, di dalam tradisi keluarga kita, apalagi mereka yang dulu-dulu. Misalnya kalau bapak dan mama atau keluarga besar sudah cecok sana sini, banyak orang, banyak pihak berusaha untuk mempersatukan mereka. Dan ujung dari sebuah usaha untuk mempersatukan ditandai dengan makan bersama. Kita duduk makan bersama, kadang-kadang potong ayam, lalu ayam yang saat dipotong lihat itu dia punya uratnya seperti apa, lalu diberi sesajian. Tapi pada ujung-ujungnya itu duduk bersama, makan bersama untuk meretas kembali relasi yang telah putus. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, di dalam perjamuan itu ada perjanjian untuk membangun hidup bersama, membangun sebuah persekutuan, membangun sebuah komunio di antara kita sekalian. Dalam konteks hari raya tubuh dan darah Kristus, saya mau mengatakan demikian. Ketika imam atau paling kurang di atas altar ini ada roti, juga ada anggur. Di altar itu ada roti kecil yang kita juga makan saat perayaan Ekaristi.
Roti kecil itu dengan sedikit rasa. Meskipun roti kecil itu dengan sedikit rasa, tapi rasa apa yang ada di sana? Saya menemukan pengalaman pribadi saya. Di sana ada rasa, dan rasa itu bernama silensium. Rasa itu bernama keheningan. Saat imam mengangkat tubuh dan darah Kristus, inilah tubuhku, dia angkat begini, kita tidak omong apa-apa. Yang ada hanyalah keheningan. Bahkan kita terlarut dalam keheningan yang semakin mendalam, dalam silensium yang semakin mendalam. Kenapa demikian? Karena dalam keheningan yang mendalam, dalam silensium yang mendalam, kita bisa menemukan bahwa pelbagai kisah hidup kita, pelbagai cerita hidup kita, pada akhirnya kita bisa merasakan Tuhan itu sedang datang ke dalam hidup kita. Yesus yang menyata dalam tubuh dan darah Kristus itu hadir dalam hidup kita. Dia bukan hanya hadir dalam hidup kita, dia bukan hanya datang dalam hidup kita, tapi dia bergerak masuk dalam diri kita dan menjadikan diri kita sebagai rumah bagi dia, sebagai tempat dia tinggal, hidup dalam hati kita. Dan itulah Ekaristi. Dalam keheningan kita merasakan bahwa Allah dalam Ekaristi, dia menemukan diri kita ada rumahnya. Kalau diri kita sebagai rumah kediaman Allah, kita mesti menjaga diri kita untuk tetap membangun komunio, persekutuan di antara kita dalam kekudusan dan dalam iman. Sampai pada titik ini, komunio itu, perjamuan itu bukan hanya soal sekedar makan bersama. Komunio itu sebenarnya sebuah ajakan untuk kita tinggal dalam persekutuan. Makan tubuh dan darah Kristus itu menjadi ajakan untuk kita tetap tinggal dalam persekutuan bersama dengan Yesus, tinggal dalam persekutuan bersama dengan Allah. Ketika kita menerima komuni, maka Tuhan tinggal dalam kita. Kita adalah rumahnya. Maka tidaklah heran bila Yesus selalu berkata, ambillah, inilah tubuhku, minumlah, inilah darahku. Karena dia ingin masuk dalam rumah kita, masuk dalam hidup kita. Lebih dari itu, ketika kita makan dan minum tubuh dan darah Kristus, berarti kita membuat seluruh kisah Kristus menjadi milik kita sendiri. Kita bisa menangkap rahasia vital dalam diri Yesus untuk hidup kita. Ketika Yesus memberikan tubuhnya, dia ingin agar iman kita itu tidak hanya bersandar pada gagasan tentang Yesus, tapi lebih dari itu, iman kita adalah perjumpaan dengan pribadi Yesus itu sendiri. Bukan perjumpaan kita dengan gagasan tentang siapa itu Yesus, tapi pengalaman personal, pengalaman pribadi, perjumpaan kita dengan Yesus itu sendiri. Karena itu dia mengatakan, dia tidak mengatakan, ini adalah pikiranku yang Anda inginkan, ini adalah kehendakku yang Anda inginkan, atau ini adalah keilahianku yang Anda inginkan, yang terbaik dariku yang Anda inginkan. Justru ketika Yesus mengatakan inilah tubuhku, berarti dia mau mengatakan bahwa inilah pribadiku, yang terdiri dari penampilan, gerak, tubuh, pendengaran, dan hati kita. Ketika kita makan tubuh dan darah Yesus, kita mesti pada akhirnya merasakan bahwa tubuh Yesus hadir dalam hidup kita. Gerak Yesus yang berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia yang membuat mujizat dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia yang memberikan pengajaran. Dia yang mendengarkan kita. Dia yang menyertakan hatinya untuk hidup kita. Mesti hidup dalam hati kita. Mesti juga kita rasakan dalam keseharian hidup kita. Secara amat sederhana, saya mau katakan demikian. Ketika Yesus memberikan darahnya, dia ingin agar hidupnya juga mengalir dalam pembuluh darah kita. Yesus ingin agar dalam hati kita berakarlah sebuah keberanian. Keberanian untuk merajut kembali persekutuan dalam hidup komunitas, dalam hidup kebersamaan kita.
Dan bagi Yesus, keberanian untuk membangun sebuah persekutuan dalam kerangka iman itu adalah sebuah mujizat. Mujizat yang terbesar dalam hidup kita pada zaman sekarang adalah keberanian untuk membangun sebuah persekutuan dan kebersamaan. Paus Fransiskus dalam ensikliknya Fratelli Tutti, dia selalu mengatakan, ketong semua bersaudara. Kita semua bersaudara. Kalau kita semua bersaudara, maka tubuh dan darah Kristus semestinya menutrisi hidup kita, sekaligus menutrisi iman dan pribadi kita untuk tetap memelihara persaudaraan, membangun kerukunan dan persekutuan. Lebih lanjut, ketika Yesus memberi tubuh dan darahnya, Dia juga ingin agar kita memperhatikan tubuh dan darah saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita. Dengan menyantap tubuh dan darah Kristus, itu juga menjadi ajakan bukan hanya membangun persekutuan dengan Allah atau juga membangun persekutuan dengan saudara kita, tapi juga memperhatikan kebutuhan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bukan hanya soal makan dan minum, tapi kebutuhan untuk mendengarkan mereka, memberi perhatian, say hello dan lain sebagainya. Itu semua adalah getah buah dari penerimaan tubuh dan darah Kristus. Sampai pada titik ini, saudara-saudariku, merayakan tubuh dan darah Kristus berarti kita sebenarnya sedang merayakan keberadaan diri kita. Keberadaan diri kita yang mana? Tuhan Allah menciptakan kita supaya kita belajar memberi diri. Supaya kita belajar dengan memberi diri, di sana ada persatuan, persekutuan tercipta. Yesus, Dia memberi dirinya melalui wafat dan kematiannya, tubuh dan darahnya, supaya kita memperoleh hidup dan hidup dalam persekutuan, hidup dalam komuni. Kita semua bersaudara berkat tubuh dan darah Kristus. Amin.